Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam membaca Tuhfatul Mubtadi bi Syarhi Manzumah Al-Baikuni dalam ilmu mustalah al-hadis karya Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu taala. Dan sebelumnya telah kita ambil hadis gharib, sekaligus telah menjadi pelengkap pengetahuan bagi kita. Pembagian hadis ditinjau dari jumlah riwayat, yaitu ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Selanjutnya kita baca hadis al-munqati. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. 18 al-munqati'. ثم انتقل الناظم إلى نوع من أنواع السقط في السند فقال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. Taib. Hadis selanjutnya kata beliau hafizahullah al-munqati yang ke-18, yaitu al-munqati. Sumantaqala an-nazim. Kenapa sallallahu alaihi wasallam situ? Rahimahullah ya. Mas, apa cetakannya masih siapa? Apa di situ? Nggak tidur gitu di samping tembok, tuh. Jangan di belakang tembok. Ah? Apa? Itu betul itu. Berarti saya yang salah sini. Salah cetakan kita ini. Kemudian An-Nazim rahimahullahu taala berpindah ke satu jenis dari jenis-jenis saqat fi sanad, satu jenis dari jenis-jenis terputusnya sanad atau terjatuhnya rawi dalam sanad. Maka berkata Al-Imam Al-Baikuni rahimahullahu taala, kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Setiap apa yang tidak bersambung bihali dengan keadaan apapun, baik itu di awal tidak bersambung, di tengah atau di akhir, pokoknya keadaan tidak dengan keadaan apapun, apa itu isnaduhu munqati', maka sanadnya terputus, al-awsali terputus dari ketersambungan, maka sanadnya terputus dari ketersambungan. Jadi dari manapun keterputusannya atau keterjatuhan rawi dalam sanad, dia disebut munqati'. Lanjut. فقوله وكل ما الواو استئنافية والمعنى وأي حديث لم يتصل بحال أي بأي نوع من أنواع الاتصال بالسماع أو العقل أو الإجازات ونحوها. فاعلم أن إسناده منقطع أي تحقق السقط في سنده، وهو في اللغة اسم فاعل من الانقطاع للاتصال، والأوصال واحدها وصل وهي مفاصل وجاء بها الناظم تتمة للبيت. Selanjutnya kata beliau waw wa kullu ma. Waw adalah yang menunjukkan jumlah baru, waw istinafiyah, dan maknanya adalah ai hadis, dan hadis, setiap hadis lam yattasil bihali, yang tidak bersambung dengan keadaan apapun, ai bi ayyi nau'in, dan dengan satu jenis dari jenis-jenis ketersambungan dalam ketersambungan pada sanad, baik itu dengan mendengar atau dengan al-arab diperdengarkan atau dengan ijazah atau selain darinya. Maka ketahuilah anna isnaduhu munqati, ketahuilah kalau demikian halnya, demikian keadaannya, maka disebut sanadnya munqati, ai tahaqqaqas saqat fi sanadihi, yaitu jelas nyata ada keterjatuhan, keterputusan dalam sanadnya, dan secara bahasa dia adalah isim fa'il dari inqita', lawan dari al-ittisal, lawan dari bersambung, yaitu terputus. Wal awsal, di ujung di ujung bait syair itu, wal awsal wahiduha, mufradnya adalah waslun, mufradnya wahil mafasil, yang
memisah, artinya mengqati al-awsal berarti dia terpisah dari ketersambungan, ya terputus. Wajah bihan nazim tatimmah lil bait. Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah mendatangkan kata al-awsal itu sebagai pelengkap saja dalam bait syair beliau. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى وحاصل النظم أن كل ما لم يتصل فهو المنقطع وهذا حد بالضد Biddit. وهذا حد بالضد. Selanjutnya kata beliau, kesimpulan dari syair di atas bahwasanya setiap apa yang tidak bersambung pada sanadnya fahuwa al-munqati, maka dia adalah munqati. Istilahnya munqati. Wa hada had, ini adalah definisi dengan lawannya, ثم قال مصنف والحد المعتبر له بالنظر الاستعمال العلماء الحديث يطلقونه على أحد أمرين. Lanjut. الأمر الأول انقطاع عام وهذا الذي استعمله العلماء المتقدمون على حسب ما عبر به الناظم وهو كل سند حصل فيه سقط في أي موضع كان السقط توالى السقط أو تفرق من غير الصحابي. Lanjut. فيدخل في هذا جميع أنواع السقط محقق. الأول المعلق، الثاني المعضل، الثالث المرسل. Selanjutnya kata beliau pengertian yang dianggap lahu bagi al-inqita yang baiknya, pengertian yang baiknya kata Syekhul Hasan hafizahullah taala, bin nadhari listimali ulama al-hadis, dilihat atau ditinjau dari penggunaan ulama al-hadis, yudlikunahu, mereka menggunakan istilah munqati ini ala ahadi amroin, dari di atas atau dari salah satu dari dua hal, yaitu yang pertama kata beliau inqita'am, dia adalah apa yang ulama mutaqaddimun menggunakannya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Baiquni dalam syairnya, jadi itu yang digunakan oleh ulama mutaqaddimin dalam istilah al-munqati, yaitu setiap sanad yang terjadi padanya keterputusan fi ayyi maudi', dari manapun tempat terjatuhnya atau terputusnya sanad itu, mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, mau satu, mau dua berturut-turut dan selainnya. Jadi selanjutnya disebutkan baik itu tawalis saqat, berurutan terjatuhnya, atau terpisah dari selain sahabat, itu inqita'am. Terus kemudian kata beliau fayadkhulu fi hada, maka masuk dalam hal ini setiap jenis keterjatuhan yang jelas atau yang nyata. Yang pertama ada muallaq, yaitu penulis hadis langsung mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan Imam Bukhari rahimahullah, langsung beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyebutan sanad, maka itu disebut muallaq. Kemudian yang kedua adalah mu'dal, yaitu jatuh dalam sanad dua rawi secara berurut. Sebagai contoh misalkan seorang tabi'ut tabi'i langsung mengatakan qala Nabi, berarti ada dua yang terjatuh. Itu kebanyakannya ya. Ada dua yang terjatuh, yaitu tabi'i dan sahabat. Kemudian yang ketiga mursal, telah berlalu sama kita sebelum hadis gharib, yaitu at-tabi'i langsung berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang semua ini yang muallaq, muddal. Kalau mursal telah berlalu bersama kita. Lanjut. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الأمر الثاني إطلاق الانقطاع على صورة خاصة منه وهذا استعمله
جماعة جماعة من أهل العلم فقالوا ما حاصله هو ما Hasiluhu. حاصله فقالوا ما حاصله هو ما سقط من أثناء إسناده واحد فأكثروا على غير التوالي قبل الوصول إلى الصحابي. Selanjutnya kata beliau yang kedua, penggunaan istilah munqati. Penggunaan istilah munqati di sisi ahli hadis, ulama al-hadis adalah penggunaan yang kita di atas bentuk yang khusus, yaitu adalah apa yang di penggunaan sekelompok dari ahlul ilmi. Faqulu, maka mereka berkata, mahasiluhu, apa yang kesimpulannya. Mereka berkata yang kesimpulannya adalah huwa ma saqata min athna'i isnadihi wahid fa akthar ala ghairi tawali qabla al-wusul ila sahabi. Dia adalah apa yang terjatuh dari sanadnya, baik itu min athna'i isnadihi, dari awal, dari tengah sanad, baik itu satu atau lebih dari satu, ala ghairi tawali, tapi tidak berurut sebelum sampai kepada sahabat. Maka ini penggunaan khusus di sekelompok ahlul ilmi untuk menjelaskan apa itu hadis al-munqati. Akan dijelaskan oleh Syekh selanjutnya. ثم قال حفظه الله تعالى فقولنا ما سقط أي تحقق السقط فأخرج ما كان متصلا أو محتملا لاتصال. Ucapan kami, kata beliau, ma saqat, apa yang terjatuh, ai tahaqqaqa as-saqat, yaitu jelas, nampak, terjadi, nyata adanya keterputusan dalam sebuah sanad tentunya. Fa akhraja makana muttasilan, maka keluar atau tidak termasuk apa yang muttasil, bersambung, atau muhtamilan lil ittisal, atau ada kemungkinan bersambung. Jadi dikatakan sakot itu jika memang telah nampak atau nyata ada keterputusan dalam sanad. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى قولنا من أثناء إسناده أخرج ما كان السقط من آخره من جهة المصنف فهو المعلق وما كان السقط من جهة أوله فهذا إن كان من جهة التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل وإن كان عمن دونه فهو معضل. Taib, selanjutnya kata beliau min athna'i isnadihi, ini masih dalam menjelaskan perkara yang kedua dalam penggunaan istilah munqati di sisi ahlul ilmi. Yang kedua, selanjutnya kata beliau qauluna min athna'i isnadihi, dari tengah sanadnya, maka tidak termasuk atau dikeluarkan darinya apa yang keterjatuhan dari akhir sanad min jihatil musannif wa huwa al muallaq, min jihati al musannif wa huwa muallaq. Jadi perlu dipahami dari istilah-istilah di sini ketika dikatakan min akhiri as-sanad atau min awali sanad, akan datang setelahnya itu disebutkan min awali sanad, min jihati awalihi. Perlu diketahui kalau yang ketika dikatakan awal as-sanad itu siapa? Itu dari mana? Dari sahabat. Kalau dari akhir sanad, dari setelah penulis. Penulis itu maksudnya penulis hadis itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan selainnya. Itu min jihati musannif fahuwa muallaq. Jadi maksudnya di sini seperti yang sudah kita sebutkan tadi, misalkan Imam Bukhari langsung berkata qaulan Nabi, maka itu adalah muallaq. Jadi terjatuh di tengah sanad, baik itu satu atau banyak. Itu munqati. Tapi kata di sini yang ini tidak termasuk munqati, tapi istilahnya adalah
muallak. Istilahnya adalah muallak ketika yang terjatuh itu dari penulis sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka istilahnya itu muallak. Sudah berulang-ulang beberapa kali bersama kita sekalipun belum diambil. Nanti akan lebih jelas lagi setelah dia nanti akan datang insyaallah. Selanjutnya wa makana saqat min jihati awwalihi, apabila terjatuh itu dari awal sanadnya, fahada in kana min jihati tabi'i, maka ini apabila dari sisi at-tabi'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mursal. Jadi tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut mursal sebagaimana yang sudah berlalu bersama kita. Wa in kana amman dunahu fahuwa mu'dal. Kalaupun yang terjatuh dari sisi amman dunahu, di bawah dari tabi'i, di bawah dari tabi'i, fahuwa mu'dal, karena berarti atba'at tabi'i yang langsung ke Nabi, berarti mu'dal karena dia menjatuhkan atau terjatuh dalam sanadnya dua berturut-turut, yaitu tabi'i dan sahabat. Dan ثم قال حفظه الله تعالى: واحد أخرج ما سقط باثنين على التوالي فهو معضل. yang tadi yang sebelumnya itu sudah dijelaskan ya, sudah disebutkan juga tadi di pembagian munqati al-am, munqati am, yang muallaq, mu'dhal, mursal sudah disebut. Jadi kalau penggunaan kata am, penggunaan am munqati secara umum, maka ketiga ini masuk juga karena setiap apa yang terputus keterjatuhan dalam sanad maka dia dihitung sebagai munqati. Itu penggunaan am. Namun sekarang kita di penggunaan dalam bentuk yang khusus, Kata Syekh di sini itu tidak termasuk penggunaan dari sekelompok dari ahlul ilmi, itu tidak termasuk dalam munqati. Kemudian kata beliau, qauluna wahid akhraja ma saqata bi itsnain, yaitu terjatuh atau keluar dari apa yang terjatuh dalam sanad dua rawi. Jadi kalau ada dua rawi terjatuh dalam sanad, maka dia tidak termasuk dari munqati, dari istilah khusus. Alat tawali fahuwa mu'dhal. Kurang berarti situ ya. Harusnya alat tawali di sini dia tidak bold, tidak tebal. Karena seakan-akan ambil dari yang di atas. Jadi dia harusnya tidak tebal. Alat tawali fahuwa mu'dhal. Maka wahid kata beliau tidak termasuk atau dikeluarkan dari apa yang terjatuh dua orang rawi secara berturut-turut. Maka kalau seperti itu dia adalah mu'dhal. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى: على غير التوالي يبقى ما وقع السقط فيه في مواضع متفرقة فهو يسمى منقطعا، وإن تعدد السقط فإذا توالى السقط كان معضلا على ما سيأتي في قسمه. Selanjutnya kata beliau ala ghairi tawali, yaitu tidak secara berurutan terjatuhnya rawi dalam sanad. Ya baqama waqa as-saqat fi mawadi mutafarriqah fa huwa yusamma munqati'an, maka tersisa dari apa yang terjatuh pada sanad di beberapa tempat yang berbeda, maka dia dinamakan munqati. Artinya katakanlah di urutan ketiga terjatuh sanad, kemudian di tempat berikutnya lagi mungkin di urutan yang ke-6 atau ke-5 terjatuh lagi, maka dia dinamakan munqati di tempat yang berbeda. Wa in ta'addada saqat, walaupun banyak keterjatuhannya, kan di atas disebutkan wahid fa aktsar, satu atau lebih, tapi dia tidak berurut.
Faida tawala sakot kana mundal. Nah, apabila berurut keterjatuhan atau keterputusan dari sanad tersebut, maka dia mu'dal alama sayati fi kismihi. Sesuai apa yang akan dijelaskan, apa yang akan datang penyebutan atau penjelasannya pada jenisnya. Lanjut. قال حفظه الله تعالى قولنا قبل الوصول إلى الصحابي يخرج به المرسل. Ucapan kami sebelum sampai kepada sahabat, sebelum sampai kepada sahabat, maka dikeluarkan darinya adalah al-mursal. Karena kalau sampai kepada sahabat maksudnya tabi'in, kemudian yang terjatuh adalah atau yang terputus dari sanad, terjatuh dari sanadnya adalah sahabat, maka dia adalah mursal, Lanjut. أقول وهذا الذي ينبغي أن يستقر عليه حتى يتم لكل سقط بحسب موضعه اسم يخصه ويسهل فهمه على مبتغيه. Kata beliau hafizahullah, aqulu Syekhul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah taala, beliau berkata, dan wahadal ladzi yanbaghi ay yastaqarru alaihi, dan inilah yang sepantasnya untuk ditetapkan atau diperhatikan hal tersebut hingga sempurna bagi setiap keterjatuhan rawi dalam sanad, tentunya bihasabi maudi'ihi, sesuai dengan tempat terjatuhnya sanad tersebut itu terdapat atau ada ismun yakhusuhu, ada penamaan yang khusus bagi dia. Maksudnya kalau terjatuh di awal apa namanya, terjatuh di tengah apa namanya, terjatuh dua berturut-turut apa namanya, terjatuh di awal sanad apa namanya. Wa yashulu fahmuhu ala mubtagihi, dan itu akan memudahkan pemahaman bagi orang yang mempelajarinya. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى فإن كان سقط من أول السند من جهة التابعين كان مرسلا وقد سبق. Lanjut. وإن كان سقط من آخر من جهة المصنف يكون معلقا. Kan apabila terjatuh dari sanad itu dimulai dari awal sanad min jihati tabi'i, karena mursalan kan min awal sanad, berarti dari sahabat, terjatuh min awal sanad, terjatuh dari sahabat, min jihati tabi'i, dari sisi tabi'i, karena mursala, maka dia adalah mursal. Waqad sabaqa, telah berlalu penyebutannya di pembagian yang 16. Wa in kana saqat min akhir, apabila terjatuh rawi dalam sanadnya dari akhir, min jihatil musannif yakunu muallaqan, maka dia menjadi yang hadis muallaq. Apa itu muallaq? Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى المعلق هو أن يحذف المصنف شيخه فأكثر ولو إلى آخر السند على سبيل رواية. Muallaq itu adalah apa yang dihapus oleh musannif syekhuhu fa'aksar, gurunya, satu orang gurunya atau lebih, walaupun itu sampai ke akhir sanad dari sisi riwayat, dari sisi periwayatannya. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى وإن كان سقط من أثنائه باثنين فأكثر على التوالي أو منهة دون التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون معضلا. Kalau selanjutnya kata beliau, kalau yang terjatuh dalam sanad itu dari tengah sanad dua atau lebih secara berurut, atau dari sisi dunat tabi'i, di bawah dari tabi'i, yaitu atba'ut tabi'i, tabi'ut tabi'un, sampai kepada Nabi SAW, yakunu mu'dalan, maka dia disebut sebagai hadis yang mu'dal. Berulang semua ya istilah-istilahnya, kita tidak terlalu jelaskan. Lanjut. وإن كان من أثنائه بواحد أو أكثر على غير التوالي فهو منقطع. Kata beliau selanjutnya, kalau kejatuhan itu dalam sanad dari tengah sanadnya satu orang rawi atau lebih secara tidak berurut, maka
dia adalah munqati, maka dia adalah munqati. Lanjut. مثال المنقطع قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن أن أبا بكر خطب الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة فسألوهما فسألوهما الله فسألوهما الله عز وجل. Lanjut. قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح لكنه منقطع. الحسن بن أبي الحسن ولد لسنتين من خلافات عمر فهو لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. Selanjutnya kata beliau contoh dari hadis al-munqati, contoh dari al-munqati. Kata beliau berkata qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah taala telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ibrahim dari Yunus dari Al-Hasan bahwasanya Abu Bakar berkhutbah di hadapan manusia, kemudian beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innan nasa lam yu'tu fid dunya khairum minal yakini wal mu'afat, fasaluhuma Allah Azza wa Jal. Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya manusia tidak diberikan di dunia ini kebaikan yang melebihi dari keyakinan dan keselamatan, maka fasaluhuma Allah Azza wa Jal, maka mintalah keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, qala Syekhuna Muqbil rahimahullah, Syekh Muqbil guru kami berkata rahimahullah, hadis ini apabila kalian melihat, meneliti pada sanad-sanadnya, maka engkau akan dapati perawi dalam sanad ini adalah perawi yang sahih semua. Akan tetapi terdapat keterputusan. Al-Hasan ibn Abil Hasan. Jadi setelah Yunus Anil Hasan terdapat keterputusan Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan. Wulida li sanatain min khilafati Umar. Dilahirkan di tahun kedua dari pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Fahuwa lam yudrik Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia tidak menemui Abu Bakar As-Siddiq. Sederhananya bahwasanya bagaimana mungkin Al-Hasan ini berkata bahwa Abu Bakar berkhutbah di hadapan manusia sementara pada saat itu ia belum lahir. Maka di sini didapati adanya keterputusan dalam sanadnya, karena ia dilahirkan di tahun kedua atau 2 tahun setelah khilafah Umar radhiyallahu taala anhu. Disinilah letak kejelian dari ahlul ilmi. Jadi sekaligus memberikan pemahaman kepada kita dari ucapan Syekh Muqbil di sini, bahwasanya ketika memeriksa sanad tidak cukup kita memeriksa kesohihan dari orang tersebut, dari kesohihan dari setiap rawi yang ada dalam sanad itu. Tidak cukup, karena seperti yang dikatakan sama beliau di sini, kalau kalian perhatikan dari sanadnya, maka akan didapati semua perawi dalam sanad ini adalah perawi yang sahih, perawi yang diterima hadisnya. Akan tetapi terdapat keterputusan. Berarti dari sini perlu kita ketahui dari setiap perawi, atau perlu juga kita periksa dari setiap perawi tanggal lahirnya, di mana dia tinggal, dan segala macam lahirnya, biografinya lah sederhananya. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى حكم المنقطع والمرتبة
المنقطع من أقسام الضعيف للسقط المتحقق في سنده، لكن المنقطع في الطبقات العالية طبقة التابعين وأتباعهم ونحو ذلك بعضها أقوى من بعض، وهي تصلح في الشواهد والمتابعات، وعلى هذا عمل أهل العلم ونصوصهم. Baik, selanjutnya kata beliau yang juga menjadi hal yang penting bagi kita, yaitu hukum munqati, hukum hadis al-munqati dan tingkatan-tingkatannya. Al-munqati, kata beliau hafizahullah, termasuk di antara salah satu jenis-jenis hadis yang dhaif. Jenis-jenis hadis yang dhaif. Kenapa? Karena jelas atau nyata terdapat keterputusan atau keterjatuhan rawi dalam sanadnya. Akan tetapi al-inqita ini dalam tingkatan yang tertingginya adalah tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in dan pengikut dari tabi'in, at-tabi'i dan semisalnya. Sebagiannya lebih kuat daripada sebagian yang lain. Wahia tasluhu fi asyawahid wal mutaba'at. Dia cocok menjadi pendukung saja dan pengikut dari hadis yang tentu yang lebih kuat. Dia tidak dijadikan sebagai asal. Wa ala hada, dan di atas hal ini ahlul ilmi beramal atau menyebutkan di atas tulisan-tulisan mereka. Terakhir, ثم قال حفظه الله تعالى: مصادر معرفة الانقطاع بين الرواة ومظانه. جمع بعض أهل العلم كتبا تختص بالتعريف بمن له روايات عن غيره، وهو في حقيقة الأمر لم يسمع منه. من ذلك الأول المراسل لابن أبي حاتم، الثاني lebih siapa tadi? Lebih siapa? لابن أبي حاتم. Hatim. Lanjut. الثاني جامع التحصيل للعلائي. Lanjut. وفي كتاب الشيخنا الوادعي رحمه الله أحاديث معلة ظاهرها الصحة، شيء كثير من ذلك. Terakhir kata beliau adalah masadir ma'rifatul inqita, sumber untuk mengetahui hadis-hadis al-munqati bainar ruwa, dari para perawi, wa madhannihi, dan diantara buku-buku yang di kebanyakannya terdapat hadis tersebut. Sebagian dari penuntut ilmu mengumpulkan atau menyusun buku yang khusus untuk mengetahui dari siapa biman lahu riwayah, dari siapa yang memiliki riwayat dari selainnya, an ghairihi wa huwa fi haqiqatil amr lam yasma' minhu, dan pada kenyataannya ia tidak mendengar darinya. Jadi sebagian dari ahlul ilmi mengumpulkan buku khusus untuk menyebutkan riwayat dari seseorang yang ia riwayatkan dari orang lain, namun pada hakikatnya ia tidak mendengar dari orang tersebut. Di antaranya adalah buku Al-Marasil yang disusun oleh Ibn Abi Hatim. Yang kedua adalah Jami' at-Tahsil bil Ala'i. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa fi kitab syekhina, dari buku guru kami yaitu Al-Wadi rahimahullahu taala, Syekh Mukbil. Judul bukunya Ahadits Mu'allah Zahiruha As-Sihah, hadis-hadis yang mu'allah, yang sakit, yang terdapat illah padanya, zahiruha as-sihah, yang nampaknya sahih, syai'un katsir min dalik, banyak dari hadis-hadis munqati yang dimasukkan ke dalam buku beliau itu. Salah satu contoh yang disebutkan tadi, apa yang di oleh Imam Ahmad,
yang bahwasanya Abu Bakar berkhutbah di hadapan manusia itu salah satu contoh yang nampaknya sehat, yang nampaknya sahih, karena ketika diperiksa sanad-sanadnya, diperiksa rawinya, semua adalah rawi yang sahih. Akan tetapi ternyata di sana didapati keterputusan karena Al-Hasan, di contoh yang tadi, karena Al-Hasan tidak mendengar dari Abu Bakar, dikarenakan Abu Bakar telah meninggal, ia baru dilahirkan. Selesai sampai sini. Insyaallah besok kita ambil lagi penjelasan tentang Al-Mu'dhal, Adapun Munqati ini secara sederhana, kesimpulannya adalah Al-Munqati secara umum di penggunaan ahlul ilmi, dia adanya keterputusan dalam sanad dimanapun tempatnya, maka ia disebut sebagai Al-Munqati, dikatakan Al-Munqati. Kemudian di penggunaan khususnya dia adalah apa yang jatuh di tengah sanad, satu atau lebih, dan dia tidak berurut. Karena kalau berurut lain lagi istilahnya, ya kan? Dan kalau dia terjatuhnya di awal sanad lain lagi istilahnya. Kalau dia terjatuh di akhir sanad lain lagi istilahnya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.